Gue juga gitu. Gue juga gitu. Gue juga gitu. Gue juga gitu. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kita semua sehat-sehat aja ya, physically maupun spiritually. Di episode ke-7 gue juga gitu kali ini. Kita akan bahas mengenai kekudusan. Mungkin kita sering bertanya ke diri kita masing-masing, duh, gue udah percaya Yesus, tapi kok gak berubah-berubah ya? Atau, duh, gue berbuat dosa ini lagi, tapi gak apa-apa kali ya? Toh Tuhan juga pasti ngampunin. Gue juga gitu kok teman-teman. Terjebak di pertanyaan yang sama, sehingga seringkali kita kebingungan apa sih standar kekudusan yang Tuhan kehendaki, dan gimana sih cara benar-benar berubah sesuai standarnya Tuhan itu. Kenapa sih pertumbuhan ini butuh waktu lama, atau jangan-jangan kita belum percaya sepenuhnya sama Kristus. Enjoy. Oke teman-teman, di episode kali ini kita mendiskusikan satu topik, yaitu perihal kekudusan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, gue punya satu pertanyaan nih untuk kita semua di awal podcast ini. Mungkin pertanyaannya simple banget, tapi secara nggak langsung akan sulit buat kita jawab ini. Nggak tahu deh apa karena menyangkut pergumulan kita mungkin ya. Jadi pertanyaannya, sebenarnya apa sih definisi kekudusan itu? As simple as that. Ya kita udah banyak denger lah, entah dari khotbah, mungkin Ko Indra sendiri pernah kali ya mengkhotbahkan tentang kekudusan gitu. Atau seminar, atau apapun itu, kalau Yesus adalah pribadi yang telah menaklukkan dunia ini, menaklukkan kematian, bahkan dalam 1 Korintus 1 ayat 30 bunyinya, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, kalau udah gini, nyatanya kita udah dipersatukan nih dengan Kristus sendiri. Tetap terjebak di pertanyaan, aduh kok gue berbuat dosa yang sama lagi ya? Atau justru mungkin menyepelekan, nggak apa-apa lah berbuat dosa ini. Yang penting Tuhan pasti ngampunin kok. Saya lagi menggumuli satu artikel ya, yang isinya itu adalah New Testament to-do list, daftar kelakuan yang harus dilakukan di dalam perjanjian baru. Jadi kalau kita baca di Efesus 4 misalnya ya, kita harus membicarakan kebenaran, nggak boleh marah, nggak boleh berdosa, marah tuh nggak boleh waktu matahari udah terbenam gitu. Itu tuh peraturan-peraturan itu ternyata jumlahnya itu ada 431 di surat Paulus. Bayangin, kita harus melakukan 431 hal di 13 surat Rasul Paulus. Terus kemudian kalau kita baca surat-surat secara umum, itu ternyata kalau dijumlah semuanya ada 128 perintah imperatif. Terus kalau misalnya kita lihat di kitab Injil itu ada 1022. Nah, jadi kita bisa bayangkan di dalam perjanjian baru saja itu ada 1.500 perintah yang harus dilakukan. Nah, ini menarik sih menurut gua. Artinya nggak tahu gimana menurut kalian kalau kalian diperhadapkan pada 1.500 list, bisa lakukan nggak? Pasti nggak bisa lakukan. Mungkin untuk mengelengkapin Ko Indra, apa yang Ko Indra barusan bilang itu dari artikel di Siring Know If I'm Doing Enough for God. Bener banget, ada beberapa fakta. Jadi dia paparin kalau emang bahkan dalam Alkitab itu ada 1022 kalimat imperatif. Jadi kalimat yang akhirannya tanda seru tuh ada 1022 dalam Alkitab. Yang menarik buat gua di akhir paragraf itu ya, dia bilang kalau kehidupan yang kayak gitu, yang lu patuhi semua 1022 atau 1000 berapa ratus peraturan itu unlivable menurut Disaringgat. Yang artinya tidak bisa kita hidupi. Tapi kenapa Tuhan tetap kasih peraturan itu? Itu yang jadi pertanyaan gue sih. Apakah emang standar Tuhan sebanyak kalimat imperatif itu? Kalau enggak, gimana? Atau emang ada satu standar Tuhan yang benar-benar jadi standar dalam kekudusan ini ya? Atau kita yang selama ini salah melihat kekudusan itu? Coba teman-teman yang lain boleh berpendapat. Kalau menurut gua memang standar Tuhan itu sangat tinggi. Jadi ketika perjanjian baru memberikan 1022 kalimat imperatif, itu belum ada apa-apanya teman-teman. Kalau mau digabungin sama PL lebih gila lagi gitu. Nggak ada yang bisa melakukan hal itu. Jadi artinya mungkin di bagian awal podcast ini ya, gue ingin menekankan apa yang Alkitab ajarkan bahwa keselamatan itu tidak bergantung pada perbuatan kita, pada kesuksesan kita untuk melakukan satu demi satu perintah Tuhan. Kayaknya bukan itu deh. Keselamatan kita, kekudusan kita itu dimulai ketika kita menaruh iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Itu poin awalnya.
Dan barang siapa yang menaruh iman kepercayaan kepada Kristus, itu berarti dia mengakui bahwa dia nggak melakukan. Tuhan, saya ini berdosa, saya sinful, Tuhan sinless, tolong saya yang sinful. Yang bisa nolong yang sinful ya yang sinless. Gue pikir sih sesederhana itu. Jadi artinya peraturan-peraturan itu memang gini loh, simpelnya tuh Taurat itu ronsen, Injil itu obat. Kalau gue khotbah atau memberikan teaching, itu yang berkali-kali gue sampaikan. Taurat itu ronsen, Injil itu obat gitu. Yang lu baca tadi, Efesus pasal 4 sama Roma 12 itu ronsen. Melaluinya, lu dan gue berefleksi, bercermin bahwa kita itu hopeless kalau ngelihat hal-hal kayak gitu. Nah, tetapi Injil itu Yesus mengatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kamu capek kan, gagal terus? Ayo sini sama aku akan memulihkan kamu. Mungkin untuk pembukaan itu dulu kali yang gue mau sampaikan. Jadi poinnya bukan melakukan kekudusan itu, tapi menurut gue poin awalnya itu berangkat dari pengakuan bahwa saya itu tidak kudus. Itu kudus. Oke. Secara singkat, kekudusan bukanlah mematuhi peraturan-peraturan itu ya, Ko ya? Bisa nggak kalau gue simpulin kayak gitu? Ya, untuk awal dulu ini ya. Nanti Iya. akhirnya, tapi jangan itu kalimatnya. Tenang. Bagian akhir udah disiapin yang lebih wow. Iya, jadi jangan kemana-mana dulu, teman-teman. Kalau dari yang Ko Indra bilang sih, gue mikirnya seakan-akan menyimpulkan kekudusan itu adalah kesadaran lu butuh darah Kristus setiap harinya. Karena lu pasti gagal kalau commandments semua. Ya kan? Tapi kalau gue bilang kayak gini juga nih, kekudusan itu adalah kesadaran akan butuhnya lu dengan darah Kristus setiap harinya. Dan gue sangat mungkin untuk lupa itu loh. Jadi kenapa ya kesannya kekudusan ini tuh parsial gitu. Di saat gue inget gue kudus, di saat gue enggak, apakah gue jadi nggak kudus atau gimana? Di saat gue berbuat dosa karena gue lupa gue udah ditebus oleh Kristus, gue nggak kudus dong di momen itu. Tapi di saat gue inget gue kudus, apakah seperti itu terminologinya? Bukan. Bedakan antara dua hal terminologinya. Hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Itu dua hal yang berbeda. Lu kalau hidup di dalam dosa, lu akan terus-menerus continue. Tapi kalau lu di dalam Tuhan, lu jatuh. Jatuh tuh cuma sekali gitu. Lu lain kali bisa nggak jatuh. Bukan berarti lu lain kali udah pasti tidak akan jatuh. Bukan. Tapi lu punya potensi untuk menghindari kejatuhan. Jadi beda sih menurut gua antara hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Itu beda banget. Dan apa yang lu katakan itu just for a moment. Tapi mungkin mempursue kekudusan bukan just for a moment ya. Oh, sampai mati. Bener banget. Poin penting sih, beda hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa gitu ya, Ko ya. Kalau misalnya ngomongin kekudusan gitu, pasti gue mikirnya langsung kayak ke standar gitu kan. Nah, tadi kan yang kita bahas tuh ada banyak banget kan aturan di perjanjian lama tambah perjanjian baru kan. Nah, maksud gue, apakah standar Tuhan itu beda-beda ya? Maksudnya, kalau misalnya kita nggak bisa ngelakuin kehendak Tuhan yang pertama, ada yang kedua, ketiga yang bisa kita lakuin gitu loh. Apa standarnya Tuhan tuh bisa turun gitu loh, dengan banyaknya aturan itu. Maksudnya gimana? Nggak mungkin standar Tuhan turun. Kayak, oke lah lu nggak bisa ngelakuin ini, tapi ada yang lain gitu yang bisa lu lakuin gitu loh. Maksud gue gitu loh. Mungkin nggak sih ada kayak gitu? Misalnya? Levelnya tuh sama gitu loh. Iya, levelnya sama, bener. Nggak mungkin beda levelnya. Soalnya kalau yang gue lihat tuh kan kayak misalnya ada hukum 1 sampai 10 tuh kayak kalau gue lihat kayak ada hierarkinya gitu. Kayaknya loh ya, level gitu. Gue nangkep sih maksudnya Rio. Apa ya, kadang-kadang kita mengkotak-kotakan kekudusan kalau dosa A lebih membuat gue nggak kudus dibanding dosa B gitu ya. Terus perbuatan A, perbuatan baik gue ke ayah ibu akan lebih bermakna buat Tuhan dibanding perbuatan baik gue ke teman sekolah gitu misalnya. Kadang-kadang kita kayak gitu ya, tapi mungkin ya itu dia makanya pertanyaan gue di awal, sebenarnya kekudusan itu sendiri apa? Itu yang perlu kita definisikan sama-sama, teman-teman. Gue yakin jauh lebih dalam daripada itu, karena kalau enggak ya bener-bener apa yang Rio bilang bisa bener. Jangan-jangan dosa punya standar masing-masing, kekudusan pun, kebaikan pun ada standar masing-masing, tapi gue rasa nggak kayak gitu. Gue mau bacain satu ayat Roma pasal 13 ayat 9 dan 10. Karena firman jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi buat gue,
Gue suka banget nih sama kata-kata Paulus, sudah tersimpul gitu ya, sudah terkonklusi di sana. Jadi inferensi kita adalah semuanya itu hilirnya itu adalah kasih ujung-ujungnya. Kalau lu memiliki kasih, ya lu akan menaati segala hal. Nggak ada lu lebih mengasihi orang tua. Gimana tadi ilustrasinya? Di saat gue lebih mengasihi orang tua dibanding mengasihi teman mungkin lebih bagus gitu. Iya, itu kan ngawur. Iya, iya. Lu mengasihi siapapun itu sama rata gitu. Tuhan nggak pernah pandang bulu. Tuhan anti sama rasisme. Ya, di saat gue mengasihi yang sesama Kristen lebih baik daripada yang non-Kristen. Nggak ada perintah kayak gitu menurut gue. Itu semuanya itu tersimpul di dalam kasih. Begitu lo ngomong kasih, lo kepada siapapun lo akan mengasihi. That's it. Menarik sih. Mungkin gue masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Entah kenapa ya, kalau ngomongin kekudusan kita selalu mengaitkannya sama transformasi hidup. Kayak Paulus gitu, di saat setelah dia ketemu Yesus, hidupnya berubah 180 derajat kan. Bener-bener ya yang dulunya justru menyiksa orang Kristen, jadi benar-benar digambarkan sebagai orang Kristen yang taat gitu. Tapi gue yakin mungkin setiap dari kita di sini juga pernah lah berkutat di satu pertanyaan, gue ini sungguh-sungguh percaya Kristus nggak sih? Karena gue udah percaya tapi tetap jatuh ke dosa itu juga. Ini pasti gue juga gitu deh, ya kan? Tapi ya itu yang gue benar-benar coba untuk bahas kali ya. Jadi sebenarnya apa standar kekudusan itu? Apakah benar di saat gue jatuh? Maksudnya tadi kita emang udah ngomongin ini ya, kok ya. Ada bedanya jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Tapi nyatanya kadang-kadang jatuh dalam dosa ini membuat gue punya feel yang gue bukan kudus. Jangan-jangan gue nggak percaya Yesus. Kalau lu nggak jatuh dalam dosa, apa feel lu? Semua yang ada di sini, saya kasih pertanyaan, please jawab. Kalau kalian tidak jatuh di dalam dosa, perasaan dalam hatimu apa? Senang. Gue nggak berdosa. Bangga. Terus, Kasih ya. Merasa kudus. nah, siapa yang belum ngomong? Udah 2 kali. Mungkin kadang bisa biasa aja, tapi kadang bisa jadi sombong juga karena nggak jatuh. Bisa jadi sombong sih. Merasa, wah, gue begini. Iya, Kok gue benar. bisa melakukan itu? Padahal ya jatuh lagi dalam dosa ya kan, Iya. sombong. Jadi pertanyaannya Wendrik tadi kontradiktif. Kan tadi Wendrik tanya, gue jatuh lagi nih. Ya. Aduh, gue jatuh lagi dalam dosa. Tapi kalau misalnya lu nggak jatuh dalam dosa, kalau lu nggak jatuh dalam dosa, lu akan sombong. Tapi poinnya adalah apa? Lu nggak jatuh, lu jatuh gitu. Lu ngerti nggak sih? Lu nggak jatuh, lu jatuh. Jadi poinnya adalah, teman-teman, gue mau ngomong gini sama kalian. Kalau kalian merasa gue nggak jatuh nih, kalian salah besar. Berulang kali di khotbah, lu dengerin nggak sih kalau gue khotbah? Gue selalu bilang spiritualitas tidak pernah takluk pada kesombongan. Spiritualitas takluk pada kesombongan. Tapi kalau lu mampu hidup dengan spiritual, ingat nggak khotbah gue yang terakhir? Saya ini bisa melakukan ini melalui roh. Gue sampai tekenin banget tuh. Melalui roh. Kita itu bisa menang itu melalui roh. Bukan pakai jerih payah kita. Otomatis kalau lu nggak jatuh dalam dosa, lu akan mengatakan itu by grace. Coba lihat deh, orang yang udah tua, mertuanya Pak Jonathan, pendeta almarhum John Momor tuh pernah ngomong kan. Dia pas lagi perayaan berapa tahun, 30 tahun kependetaan, dia cuma ngomong gini, saya nggak layak loh saudara merayakan acara buat saya segede ini. Gue inget banget, gue terharu di ruang bayi tuh dengerin dia ngomong kayak gitu. Jadi ketika lu dikasih sorak-sorai, lu hebat ya, lu nggak jatuh dalam dosa, lu hanya bisa mengatakan, itu tuh grace dari Tuhan. Nggak ada kebanggaan, gue nggak berzina lo misalnya ya. Gue nggak nonton bokep lagi lo. Nih ya, buat teman-teman di ruangan ini yang bergumul dengan zina. Kenapa kita nggak bisa lepas dari dosa yang satu itu? Karena kalau lu lepas, lu sombong. Gue udah nggak pernah lagi masturbasi misalnya. Udah hampir berapa tahun, mana ada orang kayak gitu. Itu udah pasti lu orang Farisi kalau sampai ngomong kayak gitu. Lu bener-bener nggak nonton bokep, tapi lu bener-bener sombong. Jadi menurut gue, kekudusan itu apa? Kekudusan itu lu menyadari potensi dosa lu yang besar. Dan lu nggak mungkin sombong waktu lu nggak jatuh gitu. Nggak mungkin bangga, nggak mungkin keren nih gue. Nggak ada, karena kemampuan lu itu dari Roh Kudus. Titik di situ. Berarti bisa jadi malah kita harusnya menyadari dengan mengucap syukur, bisa gak ya? Bisa banget, karena yang tadi itu bukan kita yang ngelakuin itu. Ingat nggak Paulus ngomong di Galatia 2 ayat 20?
namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Itu kan kalimat membingungkan lah. Siapa yang jadi yang hidup? Itu bukan kita, itu karya dari Roh Kudus. Jadi kalau lu sukses, bahkan ya teman-teman, saya mau ngomong, kalau kalian studinya sukses, sudah sarjana, mungkin ada yang bentar lagi wisuda master atau mau mengejar doktor, itu semua itu juga anugerahnya Tuhan. Kita juga nggak bisa ngomongin diri kita. Aku mau nanya nih, kayaknya kesannya tension banget ya berarti antara kekudusan, ketidakjatuhan, dan kejatuhan dan ketidakkudusan. Paulus juga pernah bilang duri dalam daging yang soal duri dalam daging itu, dia mensyukuri dia punya kelemahan itu, atau mungkin kalau gue bayangin ya, misalkan gue bersyukur Tuhan nggak melepaskan satu adiksi dari diri gue. Karena kalau itu dilepaskan, gue jatuh atau sombong. Tapi apakah itu emang Tuhan intentionally menaruh duri dalam daging di hati Paulus sehingga dia gagal terus untuk mencabut duri itu? Apakah itu intentionnya dari Tuhan? Jangan menafsir duri dalam daging itu sebagai dosa loh. Saya nggak pernah mengatakan kalimat itu. Jadi waktu kita baca 2 Korintus 12 bahwa Paulus itu ada duri dalam daging, kita jangan langsung serta-merta mengkaitkan itu sebagai wah Paulus punya dosa seks nih. Jangan ngomong begitu menurut gue. Kita nggak tahu sih itu apa ya. Benar memang kita nggak tahu. Tapi jangan mengasosiasikan itu dengan Tuhan menaruh kelemahan itu di dalam diri saya. Aduh, sungguh mati, nggak ada hubungannya itu. Kenapa begitu? Karena di Alkitab jelas tertera bahwa Tuhan itu tidak mencobai orang untuk berbuat dosa. Bagaimana mungkin di dalam diri kita ada monster yang Tuhan taruh, biar dia dosa, biar dia bergantung sama gua. Itu nggak logis. Kita itu berdosa karena kita berdosa. Karena kita melakukan itu dari diri kita. Yakobus bilang kita dicobai oleh keinginan kita, bukan dicobai oleh Tuhan. Jadi kita mesti paham bahwa dosa, meskipun dia tidak bisa lenyap, tapi dia bisa berkurang gradasi daya tariknya. Bisa mengalami gradasi dosa itu. Orang tuh bisa berubah, gue yakin. Selama kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa apapun itu bisa ditaklukkan. Sedikit demi sedikit. Gue coba kaitkan sama apa yang Ko Indra terakhir bilang. Kalau emang dosa itu harus ada gradasinya. Jadi dari hitam terus tiba-tiba jadi abu-abu baru putih gitu ya. Dan kita mungkin sekarang belum ada di titik itu. Kalau prosesnya panjang, di satu sisi kita juga nggak boleh suam kuku. Kalau hitam, kalau putih, putih. Kenapa ini kayak kesannya kontradiktif? Ada gradasi dan ada yang benar-benar harus lu nggak suam kuku. Ini pergumulan gue yang sangat serius. Gue juga gitu kan. Gue juga gitu kan makanya. Teman-teman suka nggak sih ngomongin orang lain terus ngeliatin dia dari jauh, bertiga, berempat, terus kita ngobrol tuh orang gila ya berdosa banget. Pernah nggak? Belum lama ini gue nggak bisa tidur malam, terus gue chat temen gue di Instagram. Gue ngobrol sama dia, sesama alumni saat, tapi dia belum pendeta, gue udah pendeta. Kita ngobrol, terus kita ngomongin seseorang nih, adalah pokoknya ya, nggak mungkin dong gue ungkapkan di sini. Diungkap, kita bicarakan dosanya gitu. Terus gue gimana ya, mau ngomong transparan tapi nggak enak. Intinya adalah begini, gue ngomong sama temen gue ini, gue rasa kita mesti terbuka loh, gue bilang bahwa Allah Roh Kudus itu bisa bekerja di dalam diri dia sehingga dia di tahun 2020 dan dia di tahun 2009 yang kita kenal dulu itu bisa jadi beda. Gue ngomong begitu. Dan jangan suka merasa bahwa si teman gue ini bilang, Ndra, gue ngelihat banyak teman-teman kita pada nggak berubah kok. Nah itu kok gue agak kurang setuju ya sama kalimat itu ya. Gue agak berat gue waktu denger itu. Menurut gue ya gimana ya, kita tetap bergantung pada anugerah Tuhan untuk mengubah seseorang. Dan lu bisa di posisi lu sekarang emang karena jerih payah lu, sehingga lu bisa lebih superior daripada dia. Kita kan suka banget ngomongin orang lain dan kita menganggap diri kita lebih rendah hati dari orang lain. Iya kan? Kita suka narik orang ke meja pengadilan, terus kita ngomongin sama-sama, iya dia gitu. Jadi siapa yang berdosa, siapa yang kudus, bukan pusing. Itu sih pergumulan gue. Jadi kita janganlah terlalu cepat menghakimi orang. Kalau kita lihat orang, ingat gak kalimat dari Oscar Wilde? Dia mengatakan, every sinner has a future, every saint has a past. Setiap orang berdosa tuh punya masa depan. Dan kalau kalian kudus, kalian kan punya masa lalu kan? Mau dibongkar sama-sama di sini. Ya gitulah menurut gua. Jadi jangan sombong, keep humble. Iya, baik sekali pemaparan dari Bung Indra. Jadi kayak komentator gua. Oke, Bung Indra. Aduh, lanjutin. Ini gue masih nama nggak ya? Gue nggak tahu deh ya, tapi ada satu hal yang terpikir di gue yang mungkin agak filosofis sih. Ya gue harap pendengar dan kita semua bisa nangkep lah. Satu hal yang terpikir di gue dari pas Ko Indra bilang kalau emang perubahan yang murni, yang bisa terjadi itu murni oleh Roh Kudus kan kok. That's it. Ya kalau kita ngomong transformasi hidup ya semua itu made possible
possible cuma karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus punya entitasnya, nilai, value sebagai eternal being karena dia adalah Allah gitu. Tapi kita mengecap kekudusan kita, keberdosaan kita cuma sebagai sesuatu yang temporal. Karena lu berdosa, lu nggak kudus. Karena lu berhasil berbuat sesuatu, lu kudus. Di dalam lingkup waktu yang singkat itu, emang bisa lu semata-mata mendefinisikan lu kudus atau enggak? Gua rasa nggak semudah itu. Allah, Roh Kudus yang adalah eternal itu, yang di luar time zone-nya kita. Kenapa kita malah mengkotakkan kekudusan kita gitu ya? Nih, menarik yang nih. temporal itu gitu. Teman-teman, kita dicap kudus kapan? Ketika kita satu waktu misalnya katakanlah menghindari pelacuran atau waktu lu udah mati di akhir hidup. Kapan lu dicap kudus? Mati. Waktu lu mati, bukan waktu lu menghindari pelacuran. Lu menghindari pelacuran, besok masih ada pencobaan. Tapi waktu lu mati, besok udah nggak ada. Itu dia kudus. Jadi kekudusan itu kesimpulannya apa? Lari maraton. Yeah. Kalau lu ngap, ya udah, hati-hati. Lu ngap kan soalnya. Nah, kenapa orang bisa ngap nih? Menarik kalau kita bahas. Kenapa orang bisa ngap? Capek gue saat teduh, munafik semuanya tuh. Brengsek yang suruh-suruh saat teduh sama yang nggak saat teduh semuanya berdosa. Kenapa ada orang ngomong kayak gitu? Dia tired. Kenapa dia tired? Karena dia mendasarkan kerohaniannya berdasarkan dirinya. Capek orang kayak gitu. Nggak akan berhasil. Tapi kalau lu saat teduh berdasarkan kekuatan anugerah Tuhan, lu pengen saat teduh terus, bukan saat teduh kapan sih berhenti? Pernah mikir gitu nggak? Capek nih gue nih udah. Siapa tadi yang ngomong? Rio? Gue pernah. Kita mesti hati-hati tuh kalau berpikir kapan sih berhenti, kagak kelar-kelar ya. Itu udah bener-bener salah itu dalam diri kita. Kita jadi maunya cepet kelar gitu. Itu berarti based on your own effort, which is itu bukan saat teduh. Gak ada ceritanya saat teduh kayak gitu. Lu belajar firman, kapan nih kelarnya ya? Nih PA kapan kelarnya ya? Udah pasti lu jatuh dalam dosa ritual. Lu doa, kapan kelarnya? Tapi kalau lu berelasi sama Tuhan, kamu udah kelar. Beda loh. Termasuk holiness. Kapan ini ya holiness selesai ya? Jadi kalau orang prinsipnya based on his own effort, ya dia akan terus berjuang untuk hidup kudus, tapi dia akan capek. Hati-hati. Ini gua harap 11 orang ini bisa berefleksi nih malam hari ini. Dan teman-teman yang di luar yang mendengarkan ini. Iya, perlu banget sih untuk mengetahui ternyata kudusan itu nggak bisa lu nilai dari dimensi waktu yang lu punya, dari dimensi kehidupan lu sekarang gitu ya. Ya, dari 2 Timotius 4 emang kita diibaratkan sebagai pelari ya kok ya, lu bilang tadi, lari maraton. Yes. Nah, kenapa? Agak berkaitan kenapa kita harus punya iman. Karena lu akan mungkin merasa capek. Di situ peran iman gua rasa. Ya di saat lu capek dan bahkan kecapean lu pun juga terkonsep dari itu, kegagalan yang adalah temporal doang. Udah salah kan sebenarnya. Padahal ya itulah. Lu jadi nggak jelas sih gue. Bener. Begitu tadi, misalnya ada yang bilang, iya tuh gue tuh saat teduh kayak gitu. Nah, gue merasa gini, gue mau tanya sama kalian yang ngomong begitu. Gue juga suka merasa begitu. Kadang-kadang gue juga capek, kagak kelar-kelar. Jadi gue juga jadi berefleksi. Ya, wah ini berarti gue kemarin nggak saat teduh nih, gitu. Jadi gini, kuncinya adalah lu punya refleksi nggak? Lu punya kepekaan nggak terhadap diri lu sendiri? Gitu. Orang yang dekat sama Tuhan, kekuatan ronsen terhadap dirinya tuh besar sekali daripada ngeronsenin orang. Nah, itu mungkin quotes of the day. Kalau lu punya relasi dekat sama Tuhan, lu akan cepat melihat diri lu sendiri dan lu akan lambat dalam menghakimi orang lain. Tapi kalau lu orang yang jauh dari Tuhan, lu akan cepat untuk ronsen orang. Tuh lihat tuh. Tapi diri lu sendiri lu nggak cepat lu nilai karena lu merasa diri lu udah aman, udah spiritually lu ajek. Nggak ada orang kayak gitu. Ada sih, yaitu orang Farisi. Careful. Kita tadi ngomong kalau gitu butuh iman gitu kan, biar nggak capek. Menurut gue itu butuh harapan, hope. Yes. Karena lu nggak bisa kudus kalau lu nggak punya iman. Iman itu kan mengawali semuanya. Ketika kita lahir baru, kita dimampukan untuk beriman, kita ada Roh Kudus dalam diri, itulah dampak dari iman kan. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang membuat kita terus maju adalah harapan bahwa pada akhirnya kita akan sampai ke titik akhir gitu. Tapi kan iman itu sama harapan kayak gimana ya, kayak jadi satu gitu. Setahu gue itu iman itu adalah lu percaya sama apa yang telah Tuhan perbuat. Kita beriman terhadap karya Kristus kan yang udah berlalu kan. Tapi kita juga berharap akan konsumasi itu kan. Dan sebenarnya gue juga tadi pengen mungkin melontarkan ide juga ya. Kan tadi kan diomongin bahwa kekudusan itu enggak semata-mata soal lu berbuat A, B, C gitu kan. Setelah gue pikir-pikir kan yang kata Ko Indra tadi ngomong bahwa dalam lu menjadi orang yang kudus itu kan karena by grace kan. Ketika Yesus yang hidup dalam hidup kita gitu kan. Nah mungkin enggak, tapi gini loh, gue sebagai orang yang berdosa gitu kan. Ketika gue mengetahui keberdosaan gue ngakui dan gue berserah kepada Tuhan, otomatis kan gue harus semakin kecil, Tuhan semakin besar. Tapi kan kadang-kadang kita melihat kan kayak, ini orang tuh kayak kudus gitu ya. Apakah kekudusan itu adalah ketika lu merepresentasikan transendensi itu? Ketika Allah yang transenden itu tuh nyata gitu loh. Lu tuh jadi gambarnya Tuhan. Seperti apa itu? Transendensi Allah nyata dalam hidup lu
yang berdosa, Allah yang nggak berdosa itu seperti apa? Practically apa mungkin gitu ya, Bang? Iya, practically apa? Menurut gua tuh kayak nggak bisa digambarkan dengan perbuatan, kayak memang hati lu yang Bisa. Ada satu hal yang nggak mungkin nggak bisa digambarkan. Allah kan atribut-atributnya tidak kelihatan, luar biasa besar dia. Tapi dia jadi Kasih. nyebut jawabannya dong. Kasih. Bukan. Kalau menurut gue, iya kasih sih memang. Cuman yang gue mau yang gue mau sampaikan bukan itu. Menurut gue nih, benar tadi kalimat tuh bagus. Transendensi Allah itu bisa nampak nggak ke orang? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara lu humble menurut gue. Karena Allah, ya kalau kita belajar teologi lah, Allah tuh menyatakan dirinya melalui apa? Melalui siapa? Yesus. Yesus itu simbol kerendahan hati Allah menurut gua. Allah kok jadi manusia, bos kok jadi kacung. Dosa tuh apa? Dosa tuh kacung kok jadi bos. Kita itu kacung, tapi belaga kayak bos. Semua kita kayak gitu naturnya. Ya itu kan kebalik kan. Yang satu mulia, yang satu berdosa. Nah itu kebalik, itu dosa. Yang satu mulia. Jadi menurut gua ya kita bisa merepresentasikan Allah dengan karakter-karakter kita. Loh kok bisa yang berdosa menggambarkan yang tidak berdosa dengan cara lu rendah hati mengakui dosa-dosa. Di situ lu menjadi orang yang luar biasa. Mungkin ya gue coba jadi penengah lah sama dari Jamie sama Ko Indra. Kayaknya ada benernya juga sih kok kasih yang Jamie bilang tadi. Bisa-bisa rendah hati ini emang produk dari kasih sendiri. Jadi gue mau ngutip dari Roma 13 ayat 9 sampai 10. Tadi Bunyinya, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi ini kayaknya bisa sedikit menyimpulkan apa yang tadi Jamie maksud kali ya. Nggak tahu deh gue bener apa nggak nih, gue nangkep nggak maksud atau nggak. Tapi kurang lebih gue merasanya bisa jadi representasi transenden itu muncul ketika lu memiliki kasih. Kalau kita ngomong practically, bukan berarti di saat gue beli somai, gue bisa jadi representasi Allah. Tapi di saat gue beli somai dengan kasih, di situ mungkin representasi Allah terpancar gitu ya. Terus rendah hati bener juga ya. kayak misalnya nih, gue kemarin ini di klaster gue kan makin ketat pengamanan. Orang-orang yang masuk klaster gue dimintain KTP, disuruh telepon gue, nanya, itu bener nggak si R39 itu menerima tamu? Kadang-kadang ada tamu gue yang marah gitu. Orang udah berkali-kali datang ke sini, tetap aja dimintain KTP, gitu kan. Itu kadang-kadang juga buat gue sih ujian kerendahan hati ya. Kita harus rendah hati di depan satpam. Kalau kita rendah hati di depan bos mah biasa. Tapi lu harus berhadapan dengan satpam dan lu harus menghormati dia. Nah, ayo gimana? Itu yang buat gue, ya Yesus itu menghargai satpam, gue yakin. Kasar yang ngomong kayak gitu. Dia menghargai manusia yang nggak berharga, dihargai. Jadi ya begitu. Oh, sebenarnya ini sih, setelah gue pikir-pikir lagi, ketika Tuhan yang hidup dalam kehidupan lo gitu kan, itu kan artinya lo hidup penuhi Roh Kudus gitu, lo hidup dipimpin Roh gitu kan, kalau dari Galatia. Dan sebenarnya Galatia sebut itu kan, apa bukti lo hidup dalam Roh? Lo punya buah Roh. Yes. Jadi ketika ditanya tadi, apa bukti nyata seorang yang kudus, seorang yang dipimpin oleh Roh? Ya dia akan mengeluarkan buah Roh itu, memproduksi buah Roh itu. Dan karena buah Roh itu hasil produksinya Roh, tidak ada andil di dalam diri lu nggak mungkin memamerkan buah itu. Nggak bisa lu memamerkan itu, nggak ada kuasa, semangat pun tidak ada gitu. Bahkan kita bisa nggak sadar. Iya bener. Jadi kalau lu sampai punya itu, jadi lu sesuatu yang ya elah, lu malah nangis, terharu, kok Tuhan bisa bikinin begini. Tuhan aku nggak tahu mau ngomong apa. Udah deh, lu Kristen sejati deh gitu. Nggak mungkin lu memamerkan, gue begini, gue bagus loh. Ya udah jatuh lu pada saat itu gitu. Iya, namanya aja buah Roh, tapi karena kebohongan gue, kadang-kadang gue menganggap tuh buah Wendrik. Iya, buah Wendrik. Buah nangka dong. Hah? Kalau jual padang. Aduh, ada yang lebih jayus nggak, Jen? belum makan kok. belum makan. Di Taichan gue barusan murah banget tuh, pakai GrabFood. Gue balik lagi ke yang tadi yang kita bahas ya, mengenai orang-orang yang bertanya-tanya, kenapa sih gue nggak berubah-berubah, terus kenapa pergumulan gue ini aja. Tadi Wendrik bilang, ada kemungkinan kalau itu sebenarnya kita ngelihat dosa itu tuh sebagai sesuatu yang temporal gitu, padahal efek dari dosa itu kan sesuatu yang kekal kan. Jadi orang-orang yang menggumuli, yang mungkin cenderung menyesali hal-hal yang kelihatan itu bisa jadi karena mereka nggak bisa melihat realita dari dosa itu yang sebenarnya gitu. Misalnya pas dosanya Adam tuh kelihatannya cuma kayak makan buah doang gitu, tapi di saat yang sama di Kejadian 3 Tuhan itu langsung menjanjikan juru selamat. Itu kan berarti ada dari dosa yang nggak kelihatan sama kita kan, begitu seremnya. Dan orang-orang yang beriman justru bisa melihat bahwa realita dari dosa dirinya itu jauh lebih berat dibandingkan itu. Jadi gue ngelihatnya orang-orang yang beriman
yang menyadari realita dosa itu hari demi hari, itu kan mereka semakin seolah jadi bebannya semakin besar gitu rasanya sebenarnya gitu kan. Tapi di satu sisi orang yang sama adalah orang-orang yang lega gitu, karena mereka beriman. Justru orang-orang yang mengeluh terus, kenapa gue menggumuli hal yang sama, itu bisa jadi tanda-tanda kalau justru kita nggak memperhatikan sesuatu yang kekal gitu. Maksudnya terus, gimana? Kita nggak memperhatikan sesuatu yang kekal? Nggak memperhatikan dampak dosa itu adalah kekal justru. Jadi kita mengeluhnya ya daily aja gitu, bukan cuman Gini sih, makanya tadi di awal pembukaan gitu ya, gue coba bikin kita sama-sama simpulin kekudusan dan dosa itu apa sebenarnya. Karena gini loh, gue ngerasa kita jangan-jangan udah salah mendefinisikan dosa dan kekudusan ini. Salah satunya yang udah beberapa menit kita bahas yaitu terdistorsi oleh dimensi waktu. Tapi gue rasa bukan cuma ini doang, bisa jadi peer pressure, social pressure juga salah satu hal yang membuat kita salah melihat kudusan dan keberdosaan ini. Kayak di saat gue, gini deh, coba kalau gue bikin skenario, kadang-kadang kita bisa sharing kayak gini nih. Aduh, gue bersyukur banget deh dengan adanya kalian, teman-teman yang juga sering ke gereja, aktif, terus gue bergabung bersama kalian, gue jadi kayak gini sekarang, gue jadi nggak berbuat dosa. Apakah bener kayak gitu? Dan di saat gue nggak berbuat dosa karena kalian, karena social pressure ini, gue jadi nangkep nggak sampai sini? Mendingan begini aja. Nih teman-teman, coba bayangin ya, misalnya nih, ada di antara kita yang jatuh terus-menerus ke dalam dosa. Gue pengen konsisten di situ aja, jangan kemana-mana dulu pikirannya. Kalau gue juga, kita adalah orang yang jatuh ke dalam dosa yang sama berulang kali. Apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri? Nggak bisa, kan udah gagal lagi. Gimana? Kalau misalnya lo jatuh dalam dosa yang sama lagi dan lagi, gimana? Apa yang harus lakukan terhadap diri lu sendiri? Lu dalam kondisi jatuh dan lu tahu lu udah berbuat salah berulang-ulang kali. Ingat karya Kristus. Ingat karya Kristus. Kenapa ingat karya Kristus? Karena ya Kristus kan mati karena kita begitu. Iya, karena kita nggak bisa, intinya gitu. Kita mesti sabar terhadap diri kita loh. Ada yang bilang kan, sabar terhadap diri namanya pengharapan, sabar terhadap Tuhan namanya iman, sabar terhadap sesama namanya kasih. Iya. Jadi gue rasa teman-teman suka nggak sih merasa kita itu nggak sabar terhadap diri kita sendiri, padahal Tuhan sabar sama kita. Gue pakai bahasa yang lebih populer, tadi Jimmy pakai bahasa yang lebih berat. Jadi kita tuh balik lagi fokusnya kepada Kristus gitu, kepada Tuhan, karena Dia menerima kita. Masa kita nggak menerima diri kita? Itulah kenapa orang bunuh diri salah menurut gue. Dia nggak bisa menerima dirinya, Tuhan terima dia nggak? Jadi perspektif dia tuh udah keliru banget gitu. Jangan tanya ya orang bunuh diri masuk surga apa enggak, itu topik lain. Gue nggak bilang dia masuk surga karena Tuhan terima dia. No, gue tidak mengatakan kalimat itu. Gue hanya mengatakan sebelum dia bunuh diri, bahwa Tuhan sayang sama dia, tapi dia tidak bisa melihat itu. Dia melihat dirinya sendiri tidak patut disayangi. Itu dua perspektif yang sangat berbeda. Jadi gue cuma mau bilang sama kita semua di sini, kita punya Tuhan, teman-teman. Mari kita melihat kepada Injil Kristus itu. Kalau dia terima kita juga harus sabar sama diri kita. Jangan salah ya, ini kalimat gue bisa diputar balik. Kita harus sabar sama diri sendiri ya. Kalau kita bikin dosa ya, kan kita sabar sama diri kita, nggak apa-apa lah. Hati-hati lu mau menyalahgunakan kalimat gue nggak ngomongin itu. Lu sabar sama diri lu, artinya lu memberikan kesempatan kepada diri lu untuk mengulangi perbuatan kudus, bukan mengulangi perbuatan dosanya. Berarti bisa ngomong kayak gini nggak ya? Apa sih? Kalau gue tangkap kan jadinya kan dosa ini kita nggak bisa hindarin lah. Kita hidup dalam dunia ini masih kan, dan dunia itu penuh dengan dosa dan pasti kita akan jatuh dalam dosa gitu. Dan nggak mungkin jauh, nggak mungkin nggak jatuh gitu kan. Dan hidup kudus itu sangat susah gitu. Tapi dari tadi sebenarnya gue denger tuh kayak kudus tuh enak banget hidupnya gitu. Dan bener sih, kenapa kita tuh kayak nggak bisa untuk hidup kudus? Nah, kalau dari perbincangan gue jadi berpikir sebenarnya yang tadi si David juga bilang kan, kita susah untuk hidup kudus karena kita kayak menganggap dosa itu sebagai sesuatu beban berat dan kita harus kerjakan gitu. Tapi boleh nggak ya gue ngomong kayak gini, apa sih? Kita nggak perlu memfokuskan diri kita sama hal yang dosa ini nih, tapi kita fokus sama hal yang kudus. Kenapa? Karena itu beda gitu maksudnya. Karena kalau kita fokusnya sama dosa, kita jadi menganggap dosa itu sebagai hal yang prioritas di atas kekudusan. Tapi kita seharusnya hidup dengan mengejar hidup kudus. Jadi kudus itu menjadi hal yang pointing nomor satu. Jadi kayak kita nggak perlu lagi memikirkan bagaimana kita untuk tidak berdosa, tapi kita berpikir bagaimana kita tuh hidup kudus gitu. Jadi kita nggak perlu berpikir cara kita menghindar dari dosa itu apa ya. Misalkan poin 1 apa, poin 2 apa. Jadi bukan lagi membicarakan cara-cara kiat praktis gitu untuk menghindari dari dosa, tapi
bagaimana caranya kita hidup kudus. Harusnya begitu nggak sih? Ya, gua rasa bisa. Itu kayak Filipi 4 ayat 8. Jadi saudara-saudara, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang patut didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Bener banget. Jadi kita bukan fokus pada, aduh dosa nanti nih, aduh nanti dosa nih. Kita nggak mikirin itu lagi. Orientasi kita adalah pada, gue pakai istilah kemuliaan ya, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, apa yang Allah sukai, itu yang sejer. Kalau dalam hidup ini saya jatuh dalam dosa, itu dosa yang Tuhan ampuni. Saya harus mengakui di hadapan Tuhan. Kayak gitu. Jadi hidup kita tuh tenang sebetulnya. Kita nggak agak konyol ya kalau kita terus mengatakan, gue nih orang yang berdosa, jatuh dalam dosa berulang kali. Saya mah belum masuk surga. Kalau orang Kristen yang sudah dewasa rohaninya, seharusnya dia nggak memikirkan hal-hal yang itu lagi. Teman-teman, kita jangan suka nanya gini ya, lu masturbasi berapa kali sebulan? Salah itu pertanyaan. Di dalam kasih karunia itu ada lubang untuk berbuat dosa. Filipiensi ngomong gitu. Gue ulangin sekali lagi, di dalam kasih karunia itu ada lubang. Ada the scandal of grace. Ada skandal kasih karunia. Jadi kita nggak bisa ngomongin itu. Salah kita kalau mikirin begitu. Loh gimana sih kok kita mikirin itu? Jadi pikiran kita itu bukan ke situ gitu. Kasih karunia Allah melekat pada diri kita. Yuk kita continue untuk berbuat baik. Bukan mikirin berapa dosa yang udah kita kurangi frekuensinya. Pikiran gue udah lain loh. Udah nggak seperti dulu ngurangin frekuensi. Bukan itu. Lu 10 kali pun 10 hari Tuhan tetap sayang kok. Asal lu bertobat 10 kali. Ini tadi yang gue berusaha jelasin sebenarnya, istilah lu itu orang yang nggak sabar sama kenapa dia jatuh terus gitu. Iya itu yang makanya gue dari tadi udah catch. Lu punya poin utama kok nggak keluar malah kesana-sana. Makanya gue bingung ngomong nggak sabar itu. Ya, jadi orang yang nggak sabar tuh justru menganggap enteng dosa karena dia ngerasanya kayak, aduh ini mestinya gue bisa nih, tapi nggak bisa kayak gitu. Terus yang Wendrik singgung juga mengenai peer pressure itu. Jadi apapun yang kita lihat tentang dosa itu, kalau secara duniawi, kita akan ngelihatnya ya konsekuensi dari dosa itu ya secara duniawi juga gitu. Gue ingat Jordan Peterson mengenai kepengecutan. Dia bilang apa bedanya kita sama tentara Nazi sebenarnya? Kalau menurut dia nggak ada bedanya. Mereka punya kesempatan untuk bunuh, ya mereka bunuh dan mereka dapat reward kan dengan membunuh itu. Tapi kalau kita sekarang kita nggak membunuh, kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah konsekuensi dari perilaku membunuh itu lebih besar dibandingkan kepuasan yang kita dapat gitu. Makanya bilang lu benci orang aja udah kayak membunuh gitu kan. Lu mikirin cewek aja udah berzina sebenarnya. Karena kalau lu punya kesempatan lu akan melakukannya gitu. Yes. Makanya kemarin kita ngelihat sekarang kayak yang udah kita bahas sebelumnya, yang aku sama lu singgung kok. Sebenarnya ini kan masalah mengejar kekudusan antara lu sama Tuhan gitu. Jadi kita hidup tuh ya di hadapan Allah sendiri-sendiri gitu. Jadi masing-masing dari kita nggak boleh lihat ke orang lain, tapi mari kita secara pribadi menghadap Tuhan gitu, mencari Tuhan, memandang pada Tuhan. Koram Deo. Oke, thank you banget teman-teman semuanya udah hadir di sini 11 orang. Ya, penting banget buat kita mengerti apa sebenarnya kekudusan itu ya. Yang kadang-kadang mungkin udah terdistorsi oleh peer pressure, waktu yang terlalu ini dan lain-lain. Dan ya, ini Ko Indra mungkin ada beberapa kalimat penutup untuk kita. Silakan. Ya, teman-teman, saya mau kutip kalimat dari Scott Hubbard, penulis di Bethlehem College Seminary. Dia ngomong gini nih, kita harus memperhatikan apa yang Horatius Bonar sebut sebagai daily littles. Dia menuliskan kehidupan Kristen adalah great thing, one of the greatest things on earth. Satu yang paling besar di dunia itu kehidupan Kristen yang terdiri dari daily littles, hal kecil sehari-hari. It is yet in itself not a little thing. Di dalam dirinya itu bukan hal yang kecil, but in so far as it is truly lived is noble throughout. Dia adalah kehidupan yang mulia, bukan kehidupan yang kecil. Kalau kita mau hidup tekun sampai akhirnya, kita harus maintain dua perspektif. Yang pertama, kehidupan Kristen adalah great thing. Yang kedua, kehidupan Kristen terdiri dari daily littles. Nah, kalimat dia bagus nih. Holiness happens one step at a time. Paragraf terakhir, the acts of obedience in front of you today may not be grand. Tindakan ketaatan di depanmu hari ini mungkin bukan yang besar. Tapi jika kamu melakukannya dengan iman, bergantung pada anugerah Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus, mereka tidak akan sia-sia. Firman Tuhan yang kamu baca setiap hari, yang kamu doakan, doa-doa yang kamu doakan, pengakuan dosa yang setiap hari kamu lakukan, pertobatannya setiap hari kamu sampaikan, pelayanan, penginjilan, semuanya itu akan drop masuk ke dalam hati, ke dalam jiwa kita. Dan kamu akan menuai benihnya di masa yang akan datang. Jadi teman-teman tolong kalau saat teduh setiap hari lakukan. Meskipun itu nampak rutin dan tidak ada gunanya, gue terus terang saat teduh 2 hari terakhir ini kayak kurang berasa.
tapi tetap lakukan, tetap baca. Kok saat teduhnya cuma kayak gini doang ya, gue diminta untuk humble, kayak nggak kena. Tapi mungkin lu emang harus lagi humble ya. Jadi tetap lakukan little things yang sebetulnya itu grand, nilainya itu sangat great ya, sangat besar. Itu bagus banget sih. Jadi please teman-teman jaga kudusan. Kalau lu nyapu, lu ngepel buat orang tua lu ngelap kaca, lu ngelap piring, itu di dalamnya tuh ada benih-benih yang nanti di masa depan kan lu tuai. Itu aja, kita berdoa yuk. Tuhan, kami sebagai pembicara merasakan bahwa Tuhan hadir di percakapan malam ini. Tuhan menolong kami, Tuhan menyadarkan kami kalau kami tiba saat ini di posisi ini semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat komunitas anak muda GKI Kota Modern. Curahkan berkat-berkat rohani Tuhan. Kalau boleh tambahin berkat-berkat jasmani. Banyak dari mereka belum bekerja, lagi cari kerja, hidup juga belum mapan banget. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang kaya. Orang-orang bisa hidup semuanya karena Tuhan. Perekonomian bisa jalan semuanya karena Tuhan. Hamba ingat apa yang hamba tulis 26 Februari tahun ini, Tuhan, hari pertama Rabu Abu, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menggerakkan roda perekonomian. Kesejahteraan semua berasal daripada Tuhan. Tuhan, makin kesini itu makin tergenapi ya Tuhan. Tolong pimpin hidup bangsa ini. Tolong pimpin hidup dunia ini. Kami bisa ada hari ini, bisa makan bakmi, makan sate, menikmati nasi, bahkan jaringan internet, laptop, gadget, gawai yang kami miliki Tuhan, speaker, mic, semuanya anugerah Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan, Allah yang baik, Allah yang jawab doa-doa yang kami juga kadang nggak minta, tapi Tuhan jawab. Kalaupun kami salah berdoa Tuhan, salah meminta, Kau tidak pernah salah menjawab. Begitu baiknya Engkau ya Tuhan, hati kami penuh dengan rasa haru. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menghargai setiap kemurahan dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tolong berkati kami Tuhan, supaya podcast ini menolong banyak orang mengalami Tuhan. Dan mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus. Mereka boleh hidup di dalam kekudusan. Kami serahkan Tuhan persembahan kami yang ya segini adanya ini Tuhan. Dan kami percaya di dalamnya ada nilai. Jikalau Allah Roh Kudus dan anugerah dalam Yesus diturunkan di dalam podcast ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.